Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita semua luar biasa hari ini. Amin. Dalam keadaan apapun kita mau tetap memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, hari ini, di hari yang indah ini, kita mau sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, dimanapun kami berada, kami di rumah, kami dimanapun Tuhan. Satu hal yang kami mau, yaitu kami mau terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir dan bertata di atas pujian penyembahan setiap umat-Mu. Engkau hadir dan melalui kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati kami. Amin. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu pada hari ini kita datang mau memuliakan Tuhan. Dia layak menerima pujian kita. Bagi
mengerti. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Tanggalkan semua beban kita. Mari bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalammu ku temukan sukacita. Yang percaya katakan dunia tak sanggup. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Amin. Katakan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Semua bertepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, Sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Amin. Sama-sama katakan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Here we go. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita ya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Hanya Yesus sumber sukacita kita, amin. Amin. Sama-sama katakan, yeay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Kaulah sukacita, Dia sukacitamu. pengharapan dan kehidupan. Dia sumber kekuatan kita. Kekuatan, Haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat ibadah, kita ketemu lagi. Kalau sudah masih ingat 2 minggu yang lalu bahwa saya bicara tentang pengangkatan. Nah, kita hari ini kita masuk dengan yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita berdoa, Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan, di mana kami sudah belajar bahwa 2 minggu yang lalu, di mana Yesus akan mengadakan pengangkatan, dan itulah harapan kami yang penuh bahagia, di mana kami akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama kami diangkat, lalu bumi ini terjadi yang tidak baik atau masa kesusahan besar. Kemudian hari ini kami mau belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biar Tuhan yang bicara pada kami, Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, sehingga dimanapun video ini atau YouTube ini diberitakan melalui online ini, Tuhan hidupkan dan Tuhan berikan kekuatan pada kami dan pengharapan, dan kami
dihidupkan oleh firman Tuhan. Kami hidup oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita tentang pengangkatan, dan pada hari ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sebelumnya saya mau berikan pada saudara diagram atau seperti ini supaya kita lebih ingat. Sudah masih ingat, itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Lalu kita menantikan pengangkatan, dan ini jaraknya lebih kurang 2000 tahun, dan itulah yang dikatakan akhir zaman. Nah, selama 2000 tahun ini itu gereja yang bergerak, yaitu gereja yang menjadi saluran berkat supaya penduduk dunia ini diselamatkan. Jadi selama 2000 tahun gereja mempunyai kesempatan. Nah, kenapa gereja? Sebetulnya Tuhan tuh mau memakai bangsa Israel. Hanya sayang sekali bahwa hampir 2000 tahun yang lalu bangsa Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan mempunyai rencana kedua, yaitu Yesus dibangkitkan. Dan mereka sudah tahu bahwa adanya Juru Selamat dan bahwa kerajaan Israel jasmani akan dipulihkan. Tapi yang Tuhan datang adalah memulihkan kerajaan rohani. Nah saudara, kerajaan jasmani itu nanti terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara, selama akhir zaman itu ada 7 jenis orang Kristen. Saya tidak bicara lagi, ini saudara bisa lihat beberapa minggu yang lalu di dalam video ini atau YouTube ini. Nah itulah enaknya saudara bisa putar ulang, lihat lagi. Nah saudara, ada 7 jenis orang Kristen. Ada yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tahu-tahu kasih mula-mula pudar. Ada lagi yang benar-benar dalam Tuhan, dan yang lain saudara suam-suam kuku. Nah saudara, kita lihat saudara siap atau tidak siap. Saudara lihat di dalam tayangan terjadi pengangkatan. Nah setelah pengangkatan, saudara perhatikan, setelah kita diangkat lalu masuklah 7 tahun masa kesusahan besar. Kesusahan besar ini apa ini? Nah di situ terjadi 7 meterai. Saya sudah bicarakan itu beberapa minggu yang lalu. Ada lagi 7 sangkakala, 7 malapetaka. Nah, selama pengangkatan saudara lihat bahwa selama 7 tahun kita anak Tuhan diadakan pesta kawin anak domba Allah. Nah, kita diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Mungkin saudara ada pertanyaan, bagaimana dengan orang perjanjian lama? Maka saya jawab dulu sedikit di sini. Orang perjanjian lama itu mereka sebagai tamu. Jadi bukan sebagai mempelai perempuan. Mempelai perempuan ini adalah orang perjanjian baru. Waktu akhir zaman, kenaikan Yesus sampai pengangkatan. Nah itu perjanjian baru. Nah saudara, lalu kalau saudara masih ingat lagi gini, ada yang kerja jam 8 pagi, upahnya 1 dinar. Ada yang kerja jam 10, 1 dinar, jam 12 dan sebagainya, sampailah jam 4 sore. Lalu dia kerja hanya 1 jam, lalu diberikan upah 1 dinar. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa seperti Abraham, upahnya 1 dinar. Dia sudah selamat, ada di rumah Bapa. Dan itu dengan kita sudah ribuan tahun. Nah saudara, nanti pada zaman 7 kesusahan besar, maka itu terjadi penuaian besar-besaran. Nanti akan kita lihat. Nah lalu saudara, mereka ini mesti siap mati dipenggal. Jadi mereka yang orang Kristen yang tidak terangkat, yang masih tinggal,
kalau dia mau selamat, dia jangan menyangkal Yesus. Pada waktu 7 tahun kesusahan besar, mereka diminta untuk menyangkal Yesus. Lepaskan Yesus dan engkau akan hidup. Tapi kalau kita tetap bertahan dan dipenggal saudara, engkau selamat. Nah saudara, kalau engkau masih ingat lagi, waktu itu ada perumpamaan, Tuhan mengatakan ada seorang raja mengadakan pesta. Dia mengundang familinya, kawan dekatnya sini. Dan mereka dengan banyak alasan dan mereka tidak datang. Nah lalu apa kata raja tadi? Hidangan sudah tersedia, makanan sudah tersedia. Lalu raja tadi katakan, coba kamu ngambil di jalanan. Ada orang miskin, ada gelandangan, coba ambil. Lalu mereka mengambil, lalu mereka dibawa ke dalam pesta perjamuan. Tetapi tentunya untuk menghadiri pesta perjamuan, kalau sudah masih ingat, itu mesti memakai kain linen. Kain linen yang halus. Kalau ada yang masuk ke dalam pengantin tadi tanpa kain halus, dia diusir. Tidak bisa. Jadi pada ini melambangkan bahwa pesta adalah terjadi kepada mempelai laki-laki dulu. Ini pesta orang Israel. Mereka mengadakan pernikahan itu di rumah mempelai laki-laki, lalu mereka mengadakan menetap di rumah mempelai perempuan. Nah, rumah mempelai perempuan itu di bumi, nanti kita lihat dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara, ketika pada waktu itu raja masih katakan pesta perjamuan masih banyak kosong. Lalu saudara, kalau kau masih ingat ayat itu mengatakan pergi ke lorong-lorong yang ke dalam, lalu paksa mereka untuk terima Tuhan. Nah saudara, dan mereka terima Tuhan dan mereka selamat. Tentunya mereka mesti mati karena darah dia sendiri. Nah saudara, itu terjadi dalam 7 tahun kesusahan. Itu ada bencana perang, bencana alam segala macam, ya kan, gempa bumi yang begitu dahsyat dan yang belum pernah terjadi. Saudara baca dari itu. Nah disitulah banyak orang yang kejepit, mungkin oleh karena batu, oleh karena bangunan kejepit, lalu dia ingat firman Tuhan. Oh iya, aku mau terima Yesus ya. Tuhan ampuni aku, Tuhan dosa aku ya. Dia ngaku mungkin sekian menit lalu meninggal dan dia selamat. Maksudnya adalah saudara jangan sampai ke situ, amin. Karena kesusahan besar ini itu aniaya yang luar biasa yang belum pernah terjadi, Ini adalah kalau kau lihat dalam Daniel, kalau kau lihat dalam Zakaria, ini ada binatang buas, sangat buas. Ya kan, dia tidak habis dia makan, diinjak. Nah saudara, lalu setelah pengantin 7 tahun di surga, Yesus datang kembali kedua kali. Nah ini, jadi hari ini kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari ini. Nah, jadi saudara, itu nyambung dengan beberapa minggu yang lalu. Nah ketika Yesus turun ke bumi, dia injakkan kakinya di bumi, di Yerusalem, maka itu terjadilah kerajaan 1000 tahun. Nah itulah yang dikatakan zaman baru. Nah saudara sekalian, kita lihat sini, apa yang terjadi selama 7 tahun. Kita lihat. Nah saudara, tadi saya sudah katakan, selama 7 tahun kita yang sudah terangkat dan anak Tuhan yang sudah meninggal di dalam Yesus, kita ikut dalam perjamuan kawin anak domba Allah ini. Nah saudara, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Inilah yang kita nantikan, bisa katakan amin. Pengharapan yang sangat bahagia bagi anak Tuhan yang sangat menantikan ini. Nah saudara, kita masuk ayat 8 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau. Linen halus ini disediakan oleh Tuhan. Hari ini kain linen itu saudara sudah ada di gudang Bapak di surga ada. Sudah ada namanya si A, nama saya ada, nama saudara ada. Dan itu sudah ditulis
Tetapi kalau engkau buat dosa, maka kain itu akan ternoda. Nanti lama-lama itu banyak noda, saudara tidak bisa dipakai. Nah, kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Jadi saudara, pada hari ini, zaman-zamannya pandemi corona ini, saudara jangan sepele, hanya kirim video kepada kawanmu, ngomong sedikit tentang Yesus. Saudara, engkau dicatat itu. Ya kan, kemudian ada yang membantu sound system ini kan, sehingga suaranya bagus ini kan ya. Nah saudara dicatat itu, dicatat. Walaupun engkau sudah dipanggil ulang-ulang, yuk datang ya kan. Saudara tidak datang, itu pun dicatat, ya kan, dicatat oleh Tuhan. Jadi saudara, ini tergantung pada saudara. Nanti waktu kita ketemu sama Tuhan, perbuatan baikmu akan menyertai saudara dan saya. Jadi saudara, saya masih ingat dengan perkataan John Wesley. John Wesley mengatakan begini, buatlah yang sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, mati-matian, sampai engkau tidak mampu lagi. Nah saudara, itu kan bukan yang luar biasa. Nah saudara, yang kedua, setelah kita terangkat, di bumi antikris berkuasa. Nah inilah yang dikatakan 7 tahun itu hari kemurkaan. Nah disinilah akan terjadi penyiksaan yang luar biasa. Nah kita lihat ayat ini. Dunia akan mengalami kesusahan besar, di mana pemerintahan universal pada waktu itu sudah ada berdiri satu pemerintahan. Jadi sebelum terjadi satu pemerintahan, terjadi lebih dahulu satu agama. Jadi semua agama disatukan, di mana mereka menyatakan bahwa saudara ikut agama A selamat, ikut agama B selamat, ikut agama C selamat. Jadi pada waktu itu atau dalam tahun ini saya tidak tahu, kalau engkau khotbahkan tentang Yesus satu-satunya jalan, saudara hati-hati, engkau akan mengalami aniaya besar. Nah saudara, pada waktu itu pemerintahan universal antikris dan dicurahkannya murka Allah. Saudara perhatikan, murka Allah kepada orang-orang durhaka. Durhaka ini adalah orang fasik. Mungkin dia Kristen tetapi tidak hidup dalam kebenaran, atau juga yang belum diselamatkan. Nah yang durhaka, yang tidak berkenan kepada Allah. Maka itu terjadilah 7 meterai. Saudara bisa lihat itu Wahyu 6 dan sampai 8. Terjadilah 7 sangkakala. Saudara bisa lihat pasal 8 sampai dengan 15. Banyak sekali. Ya kan, ketika saya membaca ini saudara, itu Tuhan itu bukan main-main. Ya kan, dia tidak hanya mengatakan asal-asalan. Dan inilah yang akan terjadi nanti dalam masa 7 tahun itu. Nah, saudara, 7 malapetaka. Pasal 16 sampai 19. Lalu terjadilah pemasangan chip. Chip adalah cocok untuk menanggulangi virus corona atau virus apapun. Dan cocok untuk ekonomi, krisis ekonomi dan sebagainya. Dan itu sangat cocok dan sangat tepat. Kalau tahun lalu diomongi pemasangan chip itu enggak cocok. Tetapi pada hari ini itu pas. Jadi pada hari ini sudah dipromokan di seluruh muka bumi akan pemasangan ini, chip ini, dan sudah dipromokan lagi bahwa akan terjadi satu agama dunia ini nih. Dan kemudian kalau saya perhatikan lagi itu seperti LGBT sudah disahkan sehingga di dalam gereja bisa memberkati pernikahan cowok dengan cowok, cowok dengan cowok. Bahkan ada gereja mengatakan kalau cowok bisa cinta dengan cowok, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Saudara, ini gereja loh ini nih.
tapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, saya tidak masuk di sintel panjang. Nah lalu terjadilah 144.000 orang Israel. Saudara, kalau kau baca dalam kitab Daniel pasal 6 dan 7, bahwa keselamatan itu hanya pada bangsa Israel selama 70 kali 7 tahun. Nah, tetapi Israel hari yang lalu itu hanya 69 minggu. Jadi masih ada sisa 1 minggu. Nah saudara, selama 7 tahun masa aniaya besar, kesusahan besar ini, bangsa Israel, Tuhan memakai bangsa Israel untuk menjadi penginjil internasional. Gereja di mana gereja tidak laku lagi. Gereja bisa beritakan Injil, tidak bisa. Tetapi ada gereja yang tertinggal, ada orang Kristen tertinggal, lalu dia buka ibadah. Tuhan ada di sini, ada pengurapan di sini, ya kan, Tuhan hadir di sini. Apa kata Yesus dalam Matius 24? Jangan hadir. Itu tidak ada itu. Karena keselamatan hanya pada bangsa Israel. Nah saudara, kemudian pada waktu itu, saya dari singkat ini, pada waktu itu akan ada 2 kesaksian daripada Tuhan hidup kembali, yaitu Musa dan Elia, diberikan Elia. Lalu dia khotbah ini nih, semua manusia dengar itu khotbah itu. Tetapi manusia bukan menerima untuk bertobat, tetapi manusia mengeraskan hati, lalu dibunuh 2 ini nih. Lalu digantung dia selama 3 hari setengah. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan dan mereka lihat, dunia melihat ini nih. 2 mayat tadi itu hidup dan kembali ke surga. Nah, malaikat di surga memberitakan Injil. Jadi orang Kristen atau gereja beritakan Injil, bukan waktunya, sudah lewat. Jadi waktunya adalah hari ini, amin. Kalau saudara mau beritakan Injil, hari ini sebelum pengangkatan. Jadi saudara sebelum pengangkatan, beritakanlah Injil pada kawanmu. Karena Tuhan lagi memakai gereja. Tuhan lagi memakai anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Lalu saudara, apa yang terjadi? Penuaian besar-besaran di bumi. Jadi selama 7 tahun itu banyak yang mati. Jadi mereka yang tetap pertahankan imannya pada Yesus, yang waktu pengangkatan dia tertinggal. Mereka yang percaya kepada ke 144.000 bangsa Israel ini sebagai pengkhotbah internasional. Siapa yang percaya pada orang Israel ini, dia mati dibunuh. Dan mereka mesti siap. Nah, disinilah terjadi penuaian besar-besaran. Dan banyak anak Tuhan yang mati dipenggal. Nah, saudara, Antikris itu belum berkuasa. Sebelum, saya ulang lagi, Antikris akan berkuasa setelah kita diangkat. Jadi kita diangkat dulu, lalu Antikris baru berkuasa. Kenapa? Sebab ada penghalang. Nah, kita lihat di sini, di sini saya akan bacakan pada saudara. Tetapi sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Antikris itu, sehingga ia baru menyatakan dirinya waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi Tuhan itu sudah menentukan nanti hari sekian kamu akan berkuasa. Antikris ini akan berkuasa. Antikris ini adalah, kalau engkau lihat, orang durhaka. Kalau engkau lihat lagi dalam Wahyu dikatakan binatang. Nah, ayat ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Saudara, 2000 tahun yang lalu di dalam Tesalonika, di dalam Petrus, di dalam Korintus yang lain, sudah dikasih tahu bahwa durhaka, orang Kristen durhaka sudah mulai bekerja. Nabi-nabi palsu sudah mulai bekerja. Saudara, tentang nabi palsu nanti, kan kemarin minggu lalu sudah dibicarakan oleh Bapak Pendeta Suronotan. Dia sudah bicara, dia buka semua tentang nabi palsu. Walaupun itu belum lengkap, tapi tidak apa-apa untuk sementara ini nih. Nah, karena secara rahasia kedurhakaan orang fasik telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, saudara, itu orang Kristen. Roh Kudus ada pada anak Tuhan, amin. Kita berdoa, ya kan, kita
Berdoa supaya di dunia ini banyak yang menerima Tuhan Yesus, yang diselamatkan. Nah saudara, nanti itu kita lihat, nanti itu disingkirkan. Nah pada waktu itulah si durhaka baru menyatakan dirinya. Ya kan, dia dia menyatakan dirinya dalam masa kesusahan besar setelah pengangkatan. Dia berkuasa selama hanya 7 tahun. Tidak lama itu, tapi bumi ini sudah setengah-setengah bonyok itu. Manusia sudah banyak yang mati. Ya kan, baru menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau Yesus datang kembali. Jadi saudara, ketika Yesus datang kembali setelah 7 tahun di surga, maka dia akan membunuh si durhaka ini. Kedatangan si durhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara jangan heran, iblis pun bisa membuat mujizat palsu. Contoh, ketika Musa, masih ingat waktu Musa, dia lemparkan tongkat jadi ular kan? Yang tukang mereka ini dari Mesir, mereka juga lempar tongkat dan juga jadi ular. Mereka bisa buat mujizat-mujizat. Nah, jadi saudara, itu dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dan 9, kita ayat berikut ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Karena mereka tidak menerima firman, mereka tidak mencintai firman, mereka tidak menjadi pelaku firman yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudara, dengan tipu daya si iblis, jadi ada orang Kristen percaya pada tipu daya ini. Jadi ada orang Kristen percaya pada omongan setan. Ya kan, dia mungkin dapat bisikan dari setan, mungkin dapat ide dari setan, atau mungkin ada kawannya, engkau mentor dia, engkau mengasihi dia sekian lama untuk engkau membawa dia pada Tuhan, padahal dia ini sedang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Yang sudah saya pernah katakan itu dalam Bible study itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Jadi akhirnya orang Kristen itu percaya pada dusta. Jadi saudara, dia terkecoh sendiri. Nah, itu dalam 2 Timotius 2 10 dan 11. Nah, saudara sekalian, kita masuk di sini. Nah, sebelum pengangkatan ada orang fasik. Siapa ini orang fasik ini nih? Dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Dia tidak mengasihi kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Apa kita lihat sini? Nah, yang terutama harus ini kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi pada hari ini saudara, kalau engkau ketemu dengan pengejek, saudara, sudahlah, engkau dengan sabar saja, tidak usah berdebat, tidak usah beributan dengan orang itu, kan? Ya kan, sudah dikatakan dalam 2 Petrus 3, yang Pak Surono adalah 2 Petrus pasal 2. Nah, sebab mereka telah menyatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi pada zaman ini pun mereka mengikuti hawa nafsu. Apa yang dalam pikirannya dia ngomong gitu. Ya kan, apa yang dia pengen lakukan, dia lakukan itu. Ini orang fasik. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Ya, dipecahkan. Rumah tangga dipecahkan, perusahaan dipecahkan, gereja pun dipecahkan. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Ingin aku nomor 1, ingin aku hebat, ingin aku dapat duit, hidup mewah, ya kan, hidup berkelimpahan, yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ada yang hidup tanpa dipimpin,
dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roma 8 mengatakan anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini saudara dikatakan Yudas 1 ayat 18 dan 19. Nah saudara, inilah yang akan terjadi. Saudara lihat gambar ini, satu hari kelak Yesus akan turun. Tapi gambar ini belum lengkap ini nih. Dia turun bukan sendirian. Dia turun dengan anak Tuhan yang lain. Dengan para malaikat lain dan mata akan melihat. Tetapi waktu pengangkatan kita tidak tahu. Tiba-tiba dalam sekejap, ya kan, nah, kita diubah. Tetapi ini, para murid mengerti bahwa dunia yang sekarang ini akan berakhir dengan apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara fisik, literal, dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia, yaitu Yesus di langit. Dan semua, saudara perhatikan di sini, semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka menangis itu sebagian. Ya kan, apakah mereka ini bertobat segala macam itu sudah terlambat. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kemuliaan, segala kekuasaan dan kemuliaan. Matius 24 ayat 30. Dan ini pasti terjadi. Setelah pengangkatan 7 tahun dulu lalu turun. Jadi saudara sekalian bahwa adanya 2 kali ini nih. Nanti kita akan lihat. Nah saudara, ini dikatakan dalam Kisah 1 kalau engkau masih ingat. Dan Yesus pada waktu itu terangkat. Ketika mereka terangkat, mereka terbingung-bingung. Lalu ada malaikat ngomong gini, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara, mata akan melihat, Yesus datang kedua kali akan lihat. Tetapi waktu pengangkatan tidak lihat. Jadi saudara tidak lihat, tetapi ketika Yesus datang kedua kali, mata melihat. Nah kita lihat di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila, nah di sini, apabila Kristus menyatakan diri, maksudnya turun yang kedua kali, menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, bukankah ini luar biasa? Nah, yang bisa janji ini saudara hanya pada Tuhan Yesus. Kita lihat lagi di sini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu pada Tuhan Yesus, kalau engkau mengharapkan pada Tuhan Yesus, saudara, apa kata firman Tuhan ini? Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Bisa katakan amin. 1 Yohanes 3 ayat 3. Lalu saudara, apa yang terjadi lagi akan kita lihat di sini. Saudara, jangan takut, nanti sebentar lagi kita akan selesai, tetapi sebelumnya saya akan membuat satu kesimpulan dulu di sini. Nah, saudara sekalian, di sini kita buat kesimpulan sebagai penutup. Saya tayangkan ada 2 peristiwa. Yang satu pengangkatan, yang satu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu apa bedanya di sini? Apa bedanya? Nah, saya coba menuliskan di sini dengan singkat. Pengangkatan tiba-tiba. Sekejap mata, tidak ada yang tahu, tanpa peringatan, dunia berjalan normal. Yang berdagang masih berdagang, ya kan? Yang nipu masih menipu, yang bohong masih bohong, yang gosip masih gosip, ya kan? Yang benar-benar masih benar-benar, yang hidup kudus makin kudus, itu ada itu. Nah saudara, ini tiba-tiba pengangkatan tadi. Nah, tetapi kalau kedatangan Yesusnya kedua kali, saudara, dia sebagai pencuri. Nah, kita dalam Tesalonika, kalau kau perhatikan dalam Timotius lagi, bahwa kita tidak ditetapkan sebagai pencuri, dia datang.
Kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Tuhan. Nah, maka itu mereka yang tidak siap, ketika Yesus datang kedua kali, dia turun, dia sebagai pencuri. Karena orang itu tidak berjaga-jaga, tidak siap, tidak percaya, dan orang fasik dan orang durhaka. Dia orang fasik. Kristen apa itu? Pakai topeng, ya kan? Munafik hidupnya tadi itu hanya bisa khotbah, pelayanan, tetapi hatinya masih busuk dan dia tidak berubah, mudah tersinggung dan mudah marah. Karakter Yesus belum nampak pada dia. Nah, saudara, ini adalah orang munafik. Kita lihat lagi yang kedua. Hari Kristus, pengharapan yang bahagia. Kalau engkau baca Alkitab, kalau ada ditulis hari Kristus, itu pengangkatan. Kemudian saudara, ada lagi yang dikatakan hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari penuh penghakiman atas dunia, murka Tuhan dan penyelamatan bangsa Israel. Saudara, yang ketiga, di hari di mana gerejanya diangkat dan diselamatkan dari kesusahan besar, the Great Tribulation. Kita tidak masuk di sini. Jadi saudara kita diminta untuk mengharapkan Tuhan di awan-awan. Bisa katakan amin. Untuk engkau lihat ke langit, kita siap ketika sangkakala berbunyi, dalam sekejap kita masuk. Kita tidak masuk ke dalam masa aniaya besar, tidak. Kita tidak diminta masuk di situ, enggak. Engkau baca Alkitab, maka itu kita mesti saudara hati-hati dengan pengajaran pada hari ini yang bermacam pengajaran yang bebas engkau lihat di dalam YouTube atau Facebook atau IG, bebas sekali. Sehingga kalau engkau udah hati-hati, engkau akan bingung. Akhirnya engkau mabok dan engkau tergeletak, akhirnya kecewa berat. Hari di mana Kristus datang untuk memerangi dan menghukum iblis dan pengikutnya. Nah, itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang keempat kita lihat. Didahului pengangkatan ini, didahului dengan sangkakala berbunyi. Kemudian diikuti dengan terangkatnya gerejanya, pesta perkawinan anak domba Allah di surga. Selama 7 tahun. Lalu Yesus datang kembali kedua kali. Didahului dengan aniaya dan munculnya antikris. Dan dimulai kesusahan besar selama 7 tahun. The Great Tribulation. Sangat berat. Dan Alkitab mengatakan dunia ini belum pernah sehebat itu dihukum, belum pernah. Jadi mungkin kau bertanya, kok Tuhan kejam? Saya jawab, Tuhan tidak kejam. Tuhan sudah beritahukan pada saudara, satu-satunya penguasa tunggal di dunia ini adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi manusia percaya, mereka dikecohkan dengan Kain membuat agama sendiri, Jerobiam bin Nebat membuat agama sendiri, gereja sendiri, buat ibadah sendiri, buat ngangkat imam-imamnya sendiri. Saudara, ini engkau akan kena. Yang kelima, Yesus muncul di awan-awan atau dalam bahasa Yunani, epheni, dan dia tidak turun. Nah, itu ada kata dalam bahasa Yunani, epheni. Jadi Yesus ada di awan-awan, tetapi dia tidak turun. Nah, tetapi kalau yang kedatangan Tuhan itu dia turun. Hari Tuhan, Kristus datang ke bumi dengan tubuhnya, itu namanya parousia. Parousia itu Yesus turun ke bumi, ya kan? Nanti kita akan belajar ini, tapi bukan hari ini. Memerintah atas bumi di Yerusalem sebagai raja atas Israel yang dibaharui. Nah, saudara, itulah masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan belajar itu, saudara, nantikan. Dan engkau berdoa supaya Tuhan membukakan pencerahan bagi saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, lalu apa yang kita lakukan? Sebagai kesimpulan, saudara, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan, setiap orang yang masih tinggal di dalam Tuhan, yang masih tinggal dalam pokok anggur itu, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap membuat dosa, masih itu terus menerus membuat dosa, keep go on sinning,
tidak akan melihat, dan tidak akan mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara orang Kristen tetap buat dosa, dia Kristen, tapi bohongnya itu tiap hari. Saya sudah ketemu itu, satu hari tanpa dusta itu nggak ada bagi dia tuh. Tiap hari dia dusta terus ini, dia bohong sini, bohong situ. Saudara, yang ini terus menerusin ini, dia kan terus buat dosa ini. Artinya orang itu tidak melihat Tuhan dan dia tidak kenal Tuhan, tidak kenal. Hidupnya dengan nipu, ya kan? Tipu sini, tipu situ, membenarkan dirinya, aku benar, dia akan menyalahkan orang lain. Kamu salah, aku benar tadi. Saudara, orang itu tidak mengenal Tuhan. Dan setiap orang yang lahir dari Allah, ya kan, tidak membuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, yaitu firman yang kecil itu, tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Jadi saudara, kesimpulan kita adalah, mari, ya kan, dalam 1 Yohanes ini 3 ayat 6 dan 9, mari. Jadi saran kami adalah, saudara anak Tuhan, yuk kita jangan berbuat dosa, kita Roh Kudus ada pada saudara di sini. Jadi minta Roh Kudus itu dihidupkan dan engkau siram benih itu firman itu mesti dihidupkan oleh Roh Kudus. Engkau baca Alkitab tanpa diterangi oleh Roh Kudus adalah sia-sia. Setan tidak takut. Setan takut kalau engkau baca Alkitab, lalu Roh Kudus menghidupkan firman itu, dia takut. Apalagi engkau melayani dengan kasih Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan engkau untuk melayani. Roh Kudus menggerakkan saudara untuk mengirim video ini atau video yang dari kami kepada kawanmu. Roh Kudus yang menggerakkan saudara untuk terwujudnya video ini, baik itu sound system maupun yang lain, yang syuting. Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Engkau tidak diupah, engkau tidak digaji, tetapi Roh Kudus yang menggerakkan. Nah saudara, engkau melayani dengan kasih. Engkau melayani bukan dengan ada upah. Engkau melayani bukan karena engkau dapat pujian atau dapat jabatan. Engkau melayani tanpa jabatan. Pada hari ini saudara, gereja online adalah semua ambil bagian. Dan engkau bisa beritakan Injil di luar tembok gereja. Dan secara luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kalau Tuhan Yesus satu hari kelak akan ada di awan-awan. Dan biarlah kami sudah siap. Dan Tuhan, selama kami diangkat, biarlah bumi ini yang iblis berkuasa dan menguasai dunia ini, dan kami di surga mengadakan pesta perjamuan anak domba. Dan Yesus setelah itu, Yesus akan turun kembali ke bumi dan akan menginjakkan kakinya di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima kasih lagi Tuhan bahwa pengungkapan yang Kau berikan pada Alkitab dan firman-Mu, kami pegang karena firman-Mu adalah kebenaran, dan biarlah kami bisa percaya pada firman-Mu. Dan ini bukan menakut-nakuti kami, tetapi ini adalah suatu pengharapan bagi kami, bahwa hidup kami bukan hanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan, mencari uang, lalu meninggal kayak hewan. Kami hidup mempunyai tujuan. Kami hidup mempunyai tujuan. Akhir hidup kami adalah kami sampai ke Bapa dengan selamat, dan kami mempunyai mahkota. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka yang sudah dengar firman Tuhan online ini, dan biarlah kami dapat dikuatkan dan kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami bisa menceritakan, membagikan ini pada yang lain. Terima kasih Tuhan pakai kami, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah saudara sekalian, pada hari ini kebetulan pada minggu pertama seperti biasa kita mengadakan perjamuan kudus. Saudara sudah siapkan perjamuan kudus saudara di rumah. Dan sebelumnya saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Dan saya akan bacakan dalam Alkitab. Nanti ada dalam tayangan. Yaitu saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan
32 lebih tepat. Jadi ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, kita ambil roti. Kalau sudah ada seperti ini ya sudah tidak apa-apa, ini yang melambangkan roti. Kalau engkau saudara bisa ambil roti, sebetulnya yang tepat adalah roti tanpa ragi. Kalau zaman di Israel hari ini, mereka di sini ada roti yang ada bintik-bintik di dalam. Nah, saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan. Kami ambil ini Tuhan, kami memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sebab tidak ada yang dapat menebus kami kecuali darah Yesus. Yesus, Engkau adalah anak domba Allah yang telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Engkau dijadikan korban untuk kami sehingga darah Yesus tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Ini adalah tubuh-Mu yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecahkan. Kami angkat ini kami Tuhan. Ampuni kami supaya kami semakin sungguh dalam Tuhan. Biar kami menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus pimpin kami dan kami mau mengikuti pedoman yang Tuhan sudah berikan pada kami, yaitu Alkitab sebagai panduan umum untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita ambil cawan ini dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah masing-masing tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru minum sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara sekalian, kita angkat cawan ini, kita sama-sama Tuhan. Inilah yang melambangkan darah Yesus. Kami ingat di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Engkau tergantung antara bumi dan langit. Yesus, Engkau mati secara mengenaskan. Engkau mati di antara orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Memang disitulah Yesus, Engkau jadi korban bagi kami. Seharusnya kami yang disalibkan dan dihukum, tetapi Yesus, Engkau mengambilnya. Kami terima pengampunan dosa dengan iman. Kami diampuni karena iman. Setelah kami diampuni Tuhan dosa kami,
kami mau buat kebaikan, kami buat amal, kami buat ibadah dan kebaktian untuk membalas kebaikan Tuhan, itu pun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, kasih-Mu yang begitu dalam pada kami. Tuhan, kami memperingati bahwa Yesus yang kami ingati pada hari ini, Dia akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita terima cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih pada Tuhan. Ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami setia sampai langkah kami terakhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku
Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita online. Saudara terima kasih bisa ikuti dalam ibadah kami di sini, GSJA Maranatha. Bisa ikuti dengan secara online, terima kasih. Dan saudara bisa hubungi kami sekiranya ada pertanyaan. Kami, engkau bisa lihat di dalam layar, engkau bisa lihat, hubungi kami. Kalau ada yang mau tanya atau ada permohonan doa atau mau konseling atau sekalipun dalam BPN, saudara bisa hubungi kami dan kami sudah siap untuk melayani kami, dan kami akan memperlengkapi saudara sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjelang pengangkatan ini. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara yang sakit. Mari kita doa. Tuhan, kami tetap berdoa bagi kami yang sakit. Karena pada hari ini kuasa-Mu dinyatakan secara luar biasa. Walaupun kami doa melalui telepon, kami doa melalui HP, kami doa melalui online, kami doa melalui YouTube ini, ada kuasa-Mu, kuasa Tuhan Yesus, darah Yesus yang mengalir. Bagi kami yang sakit, hamba-Mu berdoa, kami berdoa bagi kami yang sakit. Kami perintahkan semua yang sakit, engkau pegang di tempat yang sakit, kami perintahkan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah rumah tangga kami mendapatkan kesembuhan dan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati akan pemerintahan kami, Republik Indonesia ini, dari atas sampai kepada RT. Kami berkati kepolisian, TNI, dan semuanya tim medis ini. Kami berkati mereka semua, berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Kami berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berkati kami yang sudah melihat. Dan saudara terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat pada Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami lepaskan berkat ini supaya hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan berkati. Sampai ketemu pada hari Selasa jam 7 malam dalam Maranatha Bible Study. Tuhan memberkati. Amin.